Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan perselayan, kami mengadakan satu mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan patut kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Maka pada pagi ini kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, firman ini jadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa salawat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal pertama ayat 3 sampai 11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, sehingga kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita lihat bagaimana doa Paulus kepada jemaat di Filipi. Di mana Paulus selalu berdoa kepada jemaat Filipi. Dia merindukan jemaat Filipi boleh bertumbuh dengan baik dan selalu mengucap syukur pada Allah. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia merindukan kau sudah dimulai dengan pekerjaan baik terus sampai pada akhirnya. Nanti kalau sudah kita ngiring Tuhan, kalau kita sudah melayani Tuhan, jangan dimulai dengan roh akhir dan daging, tapi terus ikut hari lepas hari hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus membimbing kita perkara-perkara yang baik. Roh Kudus membimbing kita perkara-perkara yang suci. Roh Kudus membimbing kita perkara-perkara yang kekal. Roh Kudus membimbing kita ada perkara-perkara yang suci. Kenapa? Sebab dikatakan pada ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Firman Allah berkata, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kenapa firman Tuhan gitu kan? Supaya kamu suci. Sebab Alkitab kuduslah kamu, sebab aku kudus.
Tuhan ingin juga mendapatkan gerejanya yang tidak cacat celah. Kapan? Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dia sebagai mempelai pria surga ingin mendapatkan gereja yang bagaikan mempelai wanita yang tidak cacat celah. Sebagai seorang pengantin, dia berusaha menghias diri secantik-cantik mungkin sehingga tidak ada cacat. Sehingga orang melihat dia pangling ketika belum dihias, sekarang sudah dihias, beda pangling. Demikian juga Tuhan rindu, Tuhan merindukan gereja yang berhias, yang tidak cacat celah, bahkan lebih baik suci. Tadi gereja yang tidak main-main dosa, gereja yang tidak berkecimpungan dengan dosa, gereja yang tidak main-main dengan dosa, gereja yang tidak bergaul dengan dosa, gereja yang tidak berhubungan dengan dosa. Maka dikatakan tidak cacat celah. Gereja tampil cemerlang bahkan mempelai wanita yang berhias bertemu dengan suami. Betapa penting kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Betapa penting kita hidup dalam kesucian dan tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan. Secara pribadi maupun secara global. Sudahkah saudara siap? Sudahkah saudara siap bahwa Tuhan akan datang secara pribadi atau secara global? Tuhan ingin mendapatkan gerejanya, dia catat. Jangan satu ketika kita dibuang oleh Tuhan. Satu kita firman Allah kata, aku tidak kenal siapakah engkau. Aku tidak kenal siapakah engkau. Aku dibuat, aku melakukan ini. Tapi firman Tuhan kata, aku tidak mengenal engkau. Mengenal dengan kenesku. Hubungan suami istri, ada hubungan dengan Tuhan begitu rapat. Bukan hubungan dengan dunia, apalagi dengan kenajisan, tapi hubungan dengan Tuhan dan kekudusan. Sebab 1 Petrus 1 ayat 5-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ingat Ibrani 12:14, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang akan pergi dengan Tuhan. Saudara hidup dengan Tuhan, saat muka dengan muka, bukan sekedar kenal jauh, tapi dekat. Hubungan dengan Tuhan selalu dekat dan hidup dalam kekudusan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kerinduan firman mengingatkan kami, yang mengajak kami hidup dalam kekudusan dan tidak cacat celah ketika Engkau datang. Maka Engkau sucikan hati dan pikiran kami sampai anak kami. Setelah perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, apa jadi kebutuhan kami Kau cukupkan. Kembali kami besok pagi yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lama, para TNI Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.